Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, sobat YouTube yang paling ganteng dan cantik sedunia. Lagi dalam kesempatan kami yang berkali-kali ini, kami akan berbagi pengalaman kami dalam usaha budidaya burung walet. Yang mana yang akan kami bahas kali ini yaitu penyebab dari lambatnya atau gagalnya suatu RBW dihuni oleh burung walet. Beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya burung walet menghuni suatu RBW biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan seperti RBW tadi salah tempat, lokasi kurang baik dan sebagainya. Adapun misal tata ruang, tata letak Twitter tari, misal di internalnya kan banyak lagi. Tapi bukan itu yang akan kami bahas di kesempatan kali ini. Yang menyebabkan suatu RBW menjadi lambat perkembangannya yaitu biasanya disebabkan dari pemilik gedung itu sendiri. Nah, mengapa yang disebabkan dari pemilik gedung itu sendiri? Biasanya pemilik gedung tadi ada kurang sabar, selalu gonta-ganti suara, dan banyak lagi. Nah, salah satu bagian penting yang akan kami bahas ini yaitu mengenai biasanya pemilik RBW tadi malu mengakui kalau RBW-nya tersebut masih kosong dihuni oleh burung walet. Nah, disinilah salah satu faktor penyebab kebanyakan RBW gagal. Di lapangan kami sering sekali menemui sobat-sobat pemilik gedung walet yang jika ditanya RBW-nya bagaimana, apa perkembangan dari RBW tersebut, apakah sudah bagus perkembangannya, apakah sudah banyak burung walet yang menginap ataupun atau sudah ada dihuni oleh burung walet, dan mereka menjawabnya tidak jujur dan mengatakan bahwa RBW yang tadi sudah banyak dihuni oleh burung walet ataupun sudah ada penghuninya yaitu burung walet itu tadi. Nah, kenapa ngomongnya belepotan? Minum dulu kalau gitu. Nah, mengapa ini kami bahas? Kami tidak bermaksud untuk menyinggung para pemilik gedung. Karena jika ini terjadi terus-menerus oleh para pemilik gedung yang tidak jujur dengan hasil dari RBW-nya, yang malu mengatakan bahwa RBW-nya tadi masih zong, malu dengan tetangga, malu dengan teman, yang mengatakan bahwa RBW masih zong. Nah, ini mengakibatkan para pemilik RBW ini tadi pada akhirnya belajar ke tempat yang salah. Misal, bukan kita menyalahkan yang di media-media sosial. Boleh belajar di media sosial, tapi kalau kita belajar real langsung di teman-teman yang memiliki RBW di lingkungan, lebih cepat mengetahui karakter dari burung walet di daerah kita masing-masing. Seperti itu sobat waleters. Nah, ada di lapangan kami juga menemukan maksud kami pemilik RBW ini tadi sampai merobohkan RBW-nya karena putus asa. Setiap ditanya dia bilang RBW-nya tadi sudah berisi tapi padahal zong. Nah, ini karena akhirnya maksud kami si pemilik RBW ini tadi belajar secara diam-diam, belajar sendiri dia. Tidak sharing ke sesama pemilik RBW di sekitar. Dan kerugiannya menjadikan RBW tadi lambat perkembangan karena dia tidak mengetahui karakter burung-burung walet yang berada di sekitaran RBW-nya atau di daerahnya tadi. Jadi itulah biasanya sobat waleter. Penyebab dari RBW zong itu
bukan hanya dari salah penempatan gedung atau pembangunan gedung, salah desain internal gedung, salah penempatan Twitter tarik, Twitter inap dan sebagainya, salah pemilihan suara, dan bukan karena tidak sabarnya dari pemilik RBW tadi, karena malunya untuk mengakui dari RBW-nya tadi masih zonk, dan akhirnya belajar sendiri yang bisa mengakibatkan RBW-nya zonk dan putus asa, dan akhirnya terkenalah jebakan-jebakan Batman para, pokoknya yang itulah yang nakal-nakal, yang dan pada akhirnya pemilik RBW ini tadi dijadikan sapi perah, ya dijual suara, akhirnya gonta-ganti suara yang bisa mengakibatkan RBW tadi makin zong selama-lamanya dan menjadi sarang tikus. Sebaiknya untuk para pemilik RBW baru lebih terbuka lah dengan keadaan RBW-nya supaya bisa saling bantu nanti, sharing di lingkungan masing-masing. Jadi seperti itu Sobat Writer, semoga bisa membantu menambah pengalaman kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses seluruh petani